Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Richard Adnan. Di sini saya selaku moderator dari kelompok A8 yang akan mempresentasikan dari biofarmasi implan. Dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Next. Ada Nurul Hasana, Amri Arif, Dwi Melasari, Safia Fazila, saya sendiri, lalu ada Adinda Maranata. Next. Oke, untuk topik bahasannya, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada rasional pembuatan sediaan, yang ketiga ada faktor-faktor pembuatan obat, yang keempat ada nilai spesifikasi dan pertimbangan, yang kelima ada evaluasi sediaan iklan, yang keenam ada formula dan cara pembuatan, yang ketujuh ada proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi, yang kedelapan ada persyaratan regulasi. Next. Untuk yang pertama pendahuluan. Sediaan implan merupakan sediaan obat yang dirancang untuk mengantarkan zat aktif obat pada tingkat terapeutik yang diinginkan pada periode yang lama. Nah, sistem pengantaran ini memungkinkan pengantaran obat yang spesifik dan terlokalisasi sehingga efek terapeutik dapat tercapai dengan konsentrasi obat yang lebih rendah. Nah, untuk contoh sediaan implan sendiri, itu tuh ada tergantung dari tempatnya. Untuk kasus kontrasepsi, itu ada jenis sediaan Norplan, Jadel, yang zat aktifnya itu levonorgestrel. Terus ada juga Novaring, Implanon, Nexplanon yang zat aktifnya itu etonogestrel. Kemudian untuk prostat cancer itu ada Prostab, Zoladex dengan zat aktif Goserelin. Lalu untuk kasus-kasus yang lain. Next. Nah, untuk yang akan dibahas pada topik kali ini yaitu terkait sediaan levonorgestrel implan. Nah, levonorgestrel ini digunakan sebagai lini pertama untuk kontrasepsi implan. Nah, yang digunakan untuk mencegah kehamilan hingga 5 tahun. Nah, cara kerjanya itu dengan menghentikan telur wanita berkembang sepenuhnya setiap bulan dan menghambat sperma mencapai uterus. Nah, sehingga sel telur itu tidak bisa lagi menerima sperma dan pembuahan atau kehamilan dapat dicegah. Nah, untuk indikasi levonorgestrel hanya sebagai kontrasepsi dengan dosis 2 buah implan 75 mg dipasang secara subdermal selama 3 tahun. Next. Kedua, rasional pembuatan sediaan. Nah, untuk desainnya, untuk rasional sediaan pembuatan, yaitu yang pertama ada mudah diaplikasikan atau disisipkan, yang kedua ada bahan yang digunakan memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang tinggi, yang ketiga memiliki gaya tarik yang kuat untuk menahan pergeseran koitus, yang keempat ada jenis polimer. Nah, untuk jenis polimer sendiri di sini ada dua, yaitu ada biodegradable dan non-biodegradable. Nah, untuk biodegradable atau polimer yang dapat terurai dalam tubuh, untuk jenis polimer itu ada PCl atau policaprolacton, terus kemudian ada PLA dan PLGA. Nah, untuk jenis polimer biodegradable ini lebih aman digunakan karena dapat terurai dan menghasilkan produk yang tidak beracun bagi tubuh. Nah, kemudian dia tidak perlu operasi untuk pengangkatan implan setelah pengobatan selesai, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dari jenis polimer biodegradable adalah berat dan konsentrasi polimer, kemampuan perkembangan, kemudian eksipien yang digunakan, dan ukuran implan. Kemudian untuk jenis polimer non biodegradable atau yang tidak dapat terurai dalam tubuh, untuk jenis polimernya ada silikon, kemudian ada pur atau poliuretan, kemudian ada PEVA dan polyacrylic. Nah, jenis sediaan polimer non biodegradable ini cenderung cocok dengan bahan lain dengan kondisi dalam tubuh. Nah, kemudian jenis polimernya juga memiliki biokompatibilitas tinggi dan jangka panjang. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah posisi dan diameter lubang, kemudian ada viskositas dan osmolalitas. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor pembuatan dari obat. Boleh next. Untuk yang pertama, didasarkan pada zat aktifnya itu, persyaratan zat aktifnya untuk sediaan lepas lambat tablet implan ini yang pertama, sifat fisikokimianya yang baik, yaitu berupa kelarutan dan juga permeabilitasnya. Dinyatakan juga sebagai BCS kelas 1 atau memiliki kelarutan yang baik dan permeabilitas yang baik. Selanjutnya, waktu paruh obat 2-6 jam dan juga tidak memiliki metabolit yang toksik. Boleh next.
Faktor selanjutnya yaitu formulasi. Salah satunya itu penggunaan polimer. Polimer sendiri berfungsi sebagai kontrol pelepasan obat. Penggunaan polimer harus permeabel agar cairan antar sel dapat masuk. Polimer yang digunakan biasanya dapat bersifat biodegradable agar dapat terperoleh di tubuh melalui reaksi hidrolisis dan enzimatik tubuh. Mekanisme pelepasan obat dalam tubuh itu dapat melalui difusi, osmosis, dan degradasi. Boleh next. Selanjutnya yaitu faktor teknologi pembuatan. Sediaan kita itu microneedle, itu teknologi pembuatannya itu akan berpengaruh pada pelepasan zat aktifnya. Yang pertama itu dari ukuran partikel dari zat aktif, kemudian dari jenis dan jumlah polimer yang digunakan, selanjutnya ada porositas atau kekompakan sediaan, selanjutnya ada mekanisme degradasi dari polimernya. Boleh next. Selanjutnya yaitu berdasarkan faktor fisiologi tubuh, yaitu kondisi fisiologi tubuh itu akan mempengaruhi proses pembuatan seperti obat dengan sediaan implan harus dibuat dalam kondisi yang steril. Kemudian pemilihan polimer pada sediaan implan harus permeabel dengan cairan tubuh. Selanjutnya koefisien partisi antar polimer dengan tubuh semakin besar maka pelepasan obat akan semakin cepat. Boleh next. Baik, selanjutnya nilai spesifikasi dan pertimbangan. Next. Untuk yang pertama yaitu dari polimernya, di mana salah satu polimer yang digunakan pada sediaan implan ini itu ada kombinasi dari PFA dan gelatin dengan perbandingan 1:0,5, di mana kedua kombinasi ini merupakan bahan yang aman, biokompatibel, dan biodegradable. Selanjutnya untuk ukuran partikel dari zat aktifnya sendiri yaitu kurang dari 20 mikrometer, di mana dari ukuran partikel ukuran dari 20 mikrometer ini itu untuk mempermudah nantinya pada saat proses pembuatan sehingga zat aktifnya dapat terdispersi dalam membawanya yaitu polimer. Kemudian untuk microneedle-nya yaitu microneedle yang berbentuk jarum memiliki panjang dan diameter masing-masing 900 mikrometer dan 300 mikrometer, di mana bahan dari microneedle ini biokompatibel, biodegradable, dan dari diameter tersebut dapat melepaskan obat secara perlahan dan baik. Selanjutnya, evaluasi sediaan implan. Yang pertama, sampel implan dipotong menjadi fragmen-fragmen kecil dengan panjang 1 mm. Kemudian direndam dalam 10 ml kloroform selama minimal 3 jam dan diencerkan dengan etanol untuk volume 100 ml. Dua pengenceran berurutan dengan etanol, yaitu masing-masing dengan pengenceran 5 ml larutan sebelumnya menjadi 50 ml, yang dilakukan untuk menghasilkan konsentrasi teoritis akhir 0,0075 mg per mililiter levonorgestrel berdasarkan level awal yaitu 75 mg per batang sebelum dimasukkan. Kemudian bisa next. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan absorbansi. Absorbansi ditentukan dengan spektroskopi UV pada 240 nanometer dari rata-rata 3 spektrum ulangan, dan kandungan levonorgestrel dari sampel dihitung berdasarkan absorbansi standar yang didapat. Kurva standar levonorgestrel dibuat dengan 8 konsentrasi standar mulai dari 0,008 hingga 0,0090 mg per mili dalam etanol yang mengandung 0,1% kloroform. Rata-rata pengukuran kandungan levonorgestrel pada setiap titik waktu dihitung untuk batang tunggal. Syarat dalam melakukan evaluasi ini yaitu ada 2. Yang pertama, akurasi dianggap sesuai jika pemulihan untuk setiap sampel ditemukan berada dalam rentang 98% sampai 102%. Dan yang kedua, presisi dianggap sesuai jika persentase standar deviasi relatif atau persen RSD untuk setiap larutan kurang dari 2. Next.
Selanjutnya formula dan cara pembuatan, boleh di next. Yang pertama sintesis polimer. F68 adalah poliester dengan berat molekul Mw dari sekitar 8.300 mengandung sekitar 80% polietil oksida segmen dan 20% segmen polipropil oksida. Persiapan implan, gugus hidroksil terminal dalam molekul F68 ditutup dengan asetil sehingga menjadi tidak aktif dan tidak berpartisipasi dalam reaksi polimerisasi kaprolakton. F68 yang tertutup asetil dilarutkan dengan monomer kaprolakton sebelum polimerisasi sehingga F68 dapat dimasukkan ke dalam matriks PCl sebagai dispersi molekuler, bukan membentuk kopolimer. Dengan cara ini, F68 akan larut dalam media berair untuk meninggalkan struktur mikro dalam matriks PCl untuk melepaskan LNG yang berkelanjutan. Polimer yang dihasilkan diekstruksi ke dalam tabung dengan diameter luar 2,5 mm dan diameter dalam 2,2 mm. Tabung yang dipotong sesuai panjang yang diinginkan diisi dengan bubuk LNG dengan menggunakan siling peleburan pada kedua ujungnya. Next. Oke, selanjutnya ada proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi. Yang pertama untuk sediaan yang dibahas yaitu sediaan implan itu memiliki beberapa mekanisme kerja, yaitu yang pertama untuk mengentalkan lendir serviks. Nah, jadi si implan ini memiliki cara kerja yaitu yang nantinya si levonorgestrel ini berefek nyata terhadap mukus serviks yang nantinya akan menebalkan mukus serviks itu dan membentuk sawar untuk penetrasi sperma. Dan yang kedua itu untuk mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga nantinya akan sulit terjadi proses implantasi. Nah, untuk yang ketiga itu akan mengurangi transportasi dari sperma itu sendiri. Dan yang keempat itu implan ini nantinya akan menekan ovulasi. Oke, selanjutnya untuk proses biofarmasinya sendiri itu yang pertama pelepasan implan. Nah, implannya ini nanti akan dimasukkan secara subdermal di dalam dermis yang mana tepat di bawah kulit di bagian dalam lengan atas yang tidak dominan itu sekitar 8-10 cm di atas epicondylus medialis humerus untuk menghindari pembuluh darah besar dan syaraf yang terletak lebih dalam pada jaringan ikat antara bisep dan tricep otot. Oke, selanjutnya setelah nanti implan telah disisipkan di subdermal kulit, nantinya si levonorgestrel ini akan dengan cepat diserap ke dalam sirkulasi. Nah, nantinya laju pelepasan implan sendiri ini akan berkurang seiring berjalannya waktu, yang mana konsentrasi serumnya itu akan menurun dengan cepat selama beberapa bulan pertama pemakaian. Nah, selanjutnya nanti konsentrasi penghambat ovulasinya itu akan dicapai dalam waktu 1 hari, dengan konsentrasi serum maksimum itu dalam rentang 472 sampai 1270 pikogram per mililiter yang dicapai dalam 1 sampai 13 hari. Nah, selanjutnya nanti pada akhir tahun pemakaian pertama implan ini nanti konsentrasi tahun rata-ratanya itu di sekitar 200 pikogram per mililiter yang nantinya akan perlahan-lahan menurun hingga 156 pikogram mililiter pada akhir tahun ketiga pemakaian, yang mana si implan levonorgestrel ini memiliki peak plasma time itu pada 2-3 hari pemasangan dan untuk durasinya itu selama 3 tahun. Oke, untuk selanjutnya di sini ada persyaratan regulasi dari sediaan implan. Nah, di sini regulasi yang dipakai yaitu Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik, yang mana prinsipnya pertama itu semua proses pembuatan obat itu harus dijabarkan dengan jelas. Terus tahap proses yang kritis dalam pembuatan,
pengawasan proses dan sarana penunjang itu harus signifikan divalidasi. Nah, selanjutnya itu sarananya yang diperlukan itu tersedia, diantaranya personil yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan sarana dengan luas yang memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan, wadah, dan label yang benar. Dan selanjutnya itu ada prosedur dan instruksi yang telah ditulis dengan bahasa yang jelas, terus catatan pembuatannya juga, termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran riwayat batch itu secara lengkap dan disimpan. Terus penyimpanan dan distribusi obat ini itu dapat memperkecil resiko terhadap mutu obat. Terus tersedia sistem penarikan kembali batch obat manapun dari peredaran dan keluhan terhadap produk yang beredar dikaji. Selanjutnya itu bangunan dan peralatan itu dalam pembuatan implan sendiri itu pembuatannya harus steril, hendaknya dilakukan di area yang bersih dan dijaga tingkat kebersihannya sesuai standar. Terus untuk tiap-tiap proses kegiatan itu diperlukan ruangan dengan tingkat kebersihan tertentu sesuai keadaan operasional untuk meminimalkan risiko pencemaran. Yang ketiga itu kondisi ruangannya yang bersih itu harus dipantau secara rutin. Dan yang keempat, untuk peralatan yang digunakan itu harus steril dan sesuai standar kebersihan dan hendaklah dilakukan validasi pada semua peralatan yang digunakan. Oke, selanjutnya untuk proses sterilisasi proses sterilisasi ini dapat dilakukan dengan cara panas kering maupun panas besar dengan etilen oksida atau dengan filtrasi pengisian secara aseptis ke dalam wadah akhir yang steril. Terus proses sterilisasi ini juga harus divalidasi. Nah, agar sterilisasi berjalan efektif, itu semua bahan harus dicakup dalam penanganan yang telah dipersyaratkan. Yang keempat, indikator biologis itu hendaklah dipertimbangkan sebagai metode tambahan untuk pemantauan dalam proses sterilisasi. Terus hendaklah terdapat cara yang jelas untuk membedakan antara produk yang sudah selesai disterilisasi dan yang belum disterilisasi. Dan yang terakhir, untuk catatan dan salinan sterilisasi itu hendaknya tersedia untuk setiap siklusnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.